Terima kasih Allah kami yang baik, terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini kami boleh bangun, boleh datang beribadah, boleh mencari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaanmu, terima kasih untuk tuntunanmu, terima kasih untuk belas kasihanmu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran Bapak, kami siap untuk buka hati kami, dan kami siap untuk merenungkan, mempraktekkan, dan boleh menjadi berkat. Aku secara pribadi dengan suami, kalau kami boleh datang ke Surabaya untuk kesekian kalinya, semua hanya karena anugerah Tuhan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Dalam namamu kami mengucap syukur Allah kami, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya, silakan duduk, shalom. Shalom. Semangat ya, betul ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Lukas 22 ayat 37a. Lukas 22 ayat 37a, demikian firman Tuhan ya. Boleh dimasukkan? Yes. Oke. Lukas 22 ayat 37a, sebab aku berkata padamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi ya. Saya ulang sekali lagi, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi. Buka ayat berikutnya lagi, 2 Timotius 1 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1, maafkan saya. 2 Timotius 3 ayat 1. Dapat? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hari ini firmannya kurang enak. Kenapa bilang? Karena jangan hanya cari firman yang membuai-buai saja. Nats Alkitab harus digenapi. Itu kata firman Tuhan. Lukas itu yang berbicara adalah Yesus sendiri. Betul? Dan apa yang akan digenapi? Salah satu di antaranya adalah tak akan terjadi masa sukar di akhir zaman ini. 2025, 26, 27 dan berikutnya akan banyak masa-masa sukar. Dikatakan nanti bisnis akan banyak digoncangkan. Bahkan dikatakan satu cupak gandum harga 1 dinar akan terjadi. Artinya apa? Akan ada banyak krisis. Kita lihat sekarang di mana-mana, di seluruh dunia sekarang banyak PHK besar-besaran. Betul? Indonesia juga akan mengalami hal yang tidak mudah. Itu harus digenapi karena memang itu firman Tuhan, akan terjadi masa sukar. Bukan akan lebih baik. Bukan hanya bisnis, tapi juga rumah tangga akan banyak kehilangan anggur manis. Perceraian akan semakin meningkat. Perselingkuhan akan terjadi semakin meningkat. Ini gak main-main loh. Makanya hari-hari ini kalau engkau hanya ikut Tuhan, sebagai orang Kristen biasa, kita gak akan bisa tahan. Percayalah. Nah bukan hanya itu juga nanti. Dikatakan apa? Anak-anak akan banyak berontak. Bahkan kita lihat, saya dengar berita kemarin di Surabaya ada berapa orang sudah bunuh diri, betul? Ini bukan hal yang biasa, ini bukan hanya iseng-iseng berhadiah. Ini ada satu hal yang tidak main-main. Akan digenapi keadaan semakin sukar. Dan dikatakan bintang nanti sepertiga akan jatuh. Itu bicara tentang apa? Gereja hamba Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak doakan pendeta. Banyak doakan hamba Tuhan. Karena akan banyak hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena target iblis bukan kopral. Target iblis bukan sersan. Target iblis adalah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kenapa? Karena waktu hamba Tuhan besarnya jatuh, pengikutnya akan banyak yang jatuh. Ini akan digenapin. Makanya hari-hari ini kalau engkau dan saya hanya biasa-biasa. Jangan bangga hanya sekedar datang beribadah. Karena iblis pakai ini akhir zaman ini. Apa nih? Saya kipas ya Pak. Enak gak Pak? Enak, bahkan ketiduran betul. Iblis kipas kita, yang penting kan lu masih ibadah. Yang penting kan lu masih cari firman. Yang penting kan lu masih baca Alkitab. Betul itu, tapi kalau hanya sekedar itu, engkau dan saya tidak akan tahan menghadapi masa sukar. Karena masanya bukan hanya sukar, sangat amat sukar. Ekonomi, bisnis, rumah tangga, gereja, anak-anak Tuhan semua akan digoncangkan. Kenapa Bu Indri? Karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Ini sudah dekat akhir zaman. Lihat peperangan di mana-mana sekarang. Bukan kebetulan loh sekarang peperangan Israel dengan sekarang yang terjadi. Bukan secara kebetulan, ini semua sudah tanda-tanda tapi tinggal tergantung kita. Nah pertanyaan, apakah memang Tuhan biarkan? No, Tuhan punya rencana tidak pernah jahat. Tuhan punya rencana selalu mendatangkan kebaikan. Hanya iblis gak mau. Mana buktinya? Kita akan mundur ke belakang sedikit tentang sejarah ya. Supaya kita bisa lihat ya. Kita buka Lukas. Kita buka Lukas supaya di tempat ini kalau engkau dan saya hanya Kristen biasa-biasa tidak akan bisa bertahan, percayalah ya. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 13 dan 14 dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat jumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan hanya sekedar Yesus lahir itu di bawah pohon terang, ada
ada kado, ada liburan, ada holiday. Bukan, itu bicara tentang damai sejahtera, tentang berita kesukaan bagi seluruh dunia. Rencana Tuhan dunia ini aman. Rencana Tuhan dunia ini damai. Rencana Tuhan keluarga-keluarga tenang. Rencana Tuhan bisnis-bisnis oke. Rencana Tuhan tidak ada masalah dalam dunia ini. Pertanyaan, apakah iblis mau? Perhatikan baik-baik. Iblis itu bukan iblis namanya kalau dia tidak pernah mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Dia tahu kalau ada damai sejahtera dalam rumah tangga, itu aman rumah tangga. Ada anggur manis. Dia tahu kalau gereja ada damai sejahtera, itu gerejanya berkembang. Dia tahu kalau negara ada damai sejahtera, itu gak ada peperangan. Gak laku tuh alat-alat senjata berat, betul? Iblis tahu. Maka caranya bagaimana? Nah, iblis ini gak pernah menyerah. Maka di tempat ini engkau dan saya yang sudah suka menyerah, capek, berkata gak sanggup, Bu Indri menyerah. Kita kalah dengan dia. Mana buktinya? Iblis gak menyerah. Mari kita lihat ya, apa yang dilakukan sama dia. Untuk supaya damai sejahtera gak kita alami dalam hidup kita. Yuk kita buka Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Sebab mereka tidak ada lagi. Ini yang dilakukan oleh iblis. Iblis tahu Tuhan mau buat damai sejahtera buat kita. Kelahiran Yesus itu bicara tentang damai sejahtera. Tentang sukacita. Karena ada keselamatan yang akan kita alamin. Iblis gak mau anak-anak Tuhan mengalami damai sejahtera. Dia pengen kalau bisa keluarga tuh ribut, berantem, cerai, betul. Dia pengen kalau bisa gereja juga ribut. Dia juga pengen negara tuh kalau bisa ribut, perang terus, betul. Makanya apa caranya? Dia intercept rencana Tuhan dengan dia kirim. Siapa? Raja Herodes. Ini bicara tentang apa? Ini Raja Herodes ini raja orang Yahudi loh. Ini orang yang tahu kebenaran. Hati-hati di tempat ini. Kalau engkau dan saya buka celah sedikit saja, kita kesannya ada di gereja. Kita kesannya ada pelayanan, tapi ternyata kita adalah antek-antek si jahat. Dan ini siapa? Ini Raja Herodes. Dia bunuh semuanya orang-orang anak-anak kecil yang umur 2 tahun ke bawah. Kenapa dia bunuh? Supaya Yesus tuh gak pernah ada di dunia ini. Karena dia tahu umur Yesus hari itu, kalau misalnya dibunuh semua 2 tahun, itu Yesus kurang lebih 2 tahun umurnya. Nah dia berusaha untuk menghancurkan, membatalkan rencana Tuhan. Pertanyaan, apakah rencana Tuhan gagal? Tahu kenapa gak gagal? Karena Tuhan bisa pakai. Walaupun iblis pakai pengusaha besar, pejabat negara. Tapi Tuhan hanya pakai keluarga tukang kayu. Maria dan Yusuf. Ini yang luar biasa. Makanya perhatikan baik-baik. Selama engkau ada dalam Tuhan. Selama kita tidak jauh-jauh dari Tuhan. Walaupun rencana si jahat mereka-reka yang tidak baik. Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan. Percayalah itu. Betul? Maka jangan takut dengan masa sukar. Memang ada masa sukar. Tapi engkau dan saya akan mengalami peluputan Tuhan. Nah dikatakan tadi. Siapa yang dipakai? Keluarga tukang kayu. Makanya hari-hari ini yang pernah kau bilang Bu Indri. Saya sudah kartu merah. Gak mungkin saya bisa dipakai oleh Tuhan. Karena hidup saya gak mungkin. Ekonomi saya pas-pasan. Pernah bangkrut. Hancur, rumah tangga, saya pernah masuk penjara. Apapun keberadaanmu Tuhan bisa pakai kita, halo. Maka jangan pernah katakan aku tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Semua mau dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi semua rencana baik Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Yesus. Bu Indri ini bukan Paskah, maafkan saya. Firman Tuhan gak ada Paskah, Natal, Lebaran, atau misalnya sekarang kematian, atau misalnya perkawinan, enggak. Firman Tuhan berlaku untuk semua musim kehidupan. Pegang itu baik-baik. Supaya engkau jangan pilih-pilih firman. Kalau untuk orang mati yang ini. Enggak. Semua itu untuk kita. Semua untuk musim kehidupanmu. Tinggal tergantung bagaimana engkau buka hati, betul? Nah, waktu kebangkitan Yesus. Itu bicara tentang apa? Bukan hanya bangkit, tapi bicara tentang apa? Kemenangan. Anak Tuhan itu pasti menang. Maka jangan pernah bilang saya kalah Bu Indri. Saya gak mungkin, saya beda. Gak ada. Setiap anak-anak Tuhan pasti menang. Rencana Tuhan untuk kita bisa mengalami kemenangan. Makanya Yesus bangkit. Pertanyaan, apakah iblis diam? Oh no, dia gak akan diam. Dia gak mau sekarang ibu-ibu dari GCS, dari GSCS atau bapak-bapak GSCS atau pengusaha GSCS itu untuk menang. Gak mau, dia pengen kita hancur. Apa yang dia lakukan sama dia? Dia belajar dari kesalahan. Perhatikan baik-baik. Iblis itu selalu belajar dari kesalahan. Tapi orang Kristen gak belajar dari kesalahan. Betul? Dia tahu kalau dia pakai pejabat, kayaknya gak mempan. Betul? Buktinya Tuhan bisa pakai anak tukang, apa itu namanya, tunangan tukang kayu. Dia pakai apa? Dia pakai hamba Tuhan. Masa Bu Indri hamba Tuhan jadi pion iblis? Yes. Mana ayatnya? Kita buka yuk. Matius. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 13.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 15, mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi. Sampai sekarang, hoax terbesar di dunia adalah cerita ini. Yesus dikatakan dicuri oleh murid-murid. Maka kalau engkau ke Israel, kalau engkau tanya sama orang Israel, kenal gak Yesus? Mereka gak kenal. Tahu kenapa? Gara-gara hoax ini. Siapa yang dipakai? Imam-imam kepala. Orang yang ada di GSJS. Tapi bukan GSJS Surabaya. GSJS-nya di Alaska, betul? Jangan buka celah. Karena kalau engkau tidak sadar, kalau engkau tetap dibuai oleh si jahat. Yang penting kan lu masih gereja. Orang tahu lu hari Minggu gereja. Gereja itu baik. Ibadah itu baik. Baca firman itu baik. Tapi kalau engkau tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, kita bisa menjadi pion-pion si jahat. Lihat imam-imam kepala yang menyogok loh. Yang menyogok bukan orang dunia, orang gereja. Pertanyaan, apakah gagal berita kebangkitan Tuhan Yesus? No. Lagi-lagi iblis mau menghancurkan, Tuhan lebih hebat di atas segala-galanya. Apa yang terjadi? Siapa yang Tuhan pakai? Karena tadi iblis belajar, kalau gue pakai pengusaha, kalau gue pakai pejabat, gagal. Pakai apa dia? Pakai imam. Apakah dia berhasil? No. Siapa yang dipakai oleh Tuhan? Buka Markus 16 ayat 9 sampai dengan 10. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Perhatikan, memang rencana si jahat untuk menggagalkan berita kebangkitan Yesus. Rencana si jahat menggagalkan berita kemenangan kita. Makanya banyak orang Kristen kena korbannya. Saya hancur Bu Indri, saya gak mungkin bisa ditolong. Tapi lihat Yesus, dia pakai siapa? Perempuan pelacur, mantan 7 roh jahat. Lagi-lagi, dunia mengatakan kau kartu mati. Tapi Tuhan bisa pakai hidup kita. Nangkep gak pesan saya? Ibu Indri gak jauh beda dengan tadi yang perempuan yang kerasukan 7 roh jahat. Hidup saya tidak ada bagusnya sedikit pun sebelumnya. Gila abis pol. Kurang apa dosa saya? Semua dosa saya lakukan. Tapi waktu engkau mau berubah, engkau datang pada Tuhan. Seperti tadi Maria Magdalena, itu udah kartu mati. Tapi waktu ketemu Yesus, Yesus saja bilang, aku pun gak menghukum, tapi don't do it again. Ini bahasa yang luar biasa. Ini bahasa kasih yang luar biasa. Kalau dunia belum tentu, betul. Dia bilang sama kita, percuma nih, ini orang gak akan mungkin bisa berubah. Itu dunia, tapi Tuhan selalu berikan kita kesempatan. Oke, hari-hari ini kalau engkau pernah punya masalah, jangan takut. Tuhan sangat mengasihi kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu Bu Indri, apa yang harus kita lakukan? Buka satu lagi 2 Samuel 5:17. Supaya di tempat ini waktu engkau punya masalah, engkau punya problem. Kok jadi gini Bu Indri? Dulu saya gak ikut Tuhan, gak ada masalah. Sekarang kok ikut Tuhan makin ada masalah. Mari kita lihat. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Perhatikan baik-baik. Waktu Daud belum jadi raja. Ada Filistin gak? Waktu engkau Kristen biasa-biasa. Jemaat biasa-biasa. Pengusaha biasa-biasa. Gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Gak diganggu tuh masih jahat. Karena dia tahu ini geng gua. Tapi waktu engkau dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Akan ada Filistin dalam hidup kita. Tapi perhatikan, Filistin pun ada. Sebesar apapun Goliat, kita pasti menang. Karena berita kebangkitan Tuhan itu berita kemenangan. Betul? Tadi dikatakan, Daud diganggu. Siapa lagi? Yusuf. Sebelum Yusuf kasih mimpinya kepada abang-abangnya, dia gak dimasukkan ke sumur loh, betul? Tapi sudah dia mimpi, dia ceritakan, baru dimasukkan ke sumur tua dan dijual sebagai budak. Iblis selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan bagi kita. Saya perhatikan, kalau engkau tangkap hari ini, rencana jahat si iblis tetap kalah dengan kebaikan Tuhan. Maka jangan pernah menyerah, betul? Nah, dikatakan di sini. Kalau begitu Bu Indri, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang sekedar ibadah aja gak cukup, kalau sekedar baca firman aja gak cukup, apa yang harus kita lakukan Bu Indri? Kita buka Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan baik-baik anak muda. Engkau harus tahu siapa musuhmu. Kalau kita gak tahu siapa musuh kita, makanya kita gampang ketipeng. Tahu tipeng? Tipu. Iblis tuh gak kelihatan, gak kayak kita gini nih, ada wujudnya. Tapi dia ada di sini. Makanya dia tukang tipeng, sancipa. Makanya kalau engkau tidak tahu bagaimana strategi menghancurkan dia, kita bisa ketipeng semuanya. Karena dia gak kelihatan, gak pakai tanduk merah. No,
Dia gak kelihatan, tapi dalam rumah tangga yang selalu ribut aja, itu ada iblisnya. Ada sini yang selalu ribut, berantem, dikit-dikit emosi, buam, meledak. Gak mungkin, karena dari Tuhan damai sejahtera. Keluarga Kristen yang gak ada damai sejahtera, itu ada iblisnya. Coba saya lihat, karena kacamata saya bisa ngeliat yang ada iblisnya. Bercanda, betul. Dikatakan tadi kenakan perlengkapan senjata Allah. Kalau orang sudah berkata kenakan perlengkapan senjata Allah, berarti ada peperangan, betul? Kita sedang menghadapi peperangan akhir zaman ini. Peperangan kita bukan melawan roh dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Makanya kalau engkau gak tangkap, engkau pikir engkau aman. Padahal dia ada di dekat kita. Dia pengaruhi hidup kita. Maka kenapa engkau kalah terus? Maka kenapa engkau tidak punya damai sejahtera terus? Ada yang salah dengan kita. Nah untuk bisa seperti itu, apa yang harus kita lakukan Bu Indri? Ayat 14, mari kita lihat. Dikatakan jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Jelas. Orang yang berdiri tegap, angkat senjata, itu adalah seorang prajurit. Kita adalah prajurit Allah. Engkau dan saya mungkin gak sekolah akmil, engkau dan saya gak sekolah militer, badanmu kecil mungil mungkin kayak ikan pepes, tetap kita adalah prajurit tentara Allah yang hebat. Kalau engkau jadi prajurit, baru engkau bisa bertahan melawan tipu muslihat si jahat. Makanya gak ada pilihan. Maka jangan bangga dengan berkata, ya saya jemaat yang biasa-biasa aja Bu Indri. Gak bisa, harus jadi prajurit. Untuk jadi prajurit apa? Ada 8 ciri khas prajurit. Mari kita lihat satu persatu. Supaya di tempat ini engkau bisa mendapatkan bagaimana cara mengalahkan musuh kita. Betul? Ada, mari kita lihat. Prajurit yang handal. Betul? Ada 7 ciri khas daripada prajurit. Yang bisa mengalahkan musuh, yang bisa mengalahkan tipu muslihat daripada si jahat. Yang pertama adalah apa? Prajurit ciri khasnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama prajurit itu pasti PATUH, patuh. Gak ada prajurit kalau disuruh sekarang, ayo kamu sekarang perang. Gak mau, lagi capek, gak bisa. Gak ada istilah ngelak, gak ada istilah ngeles. Patuh, 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 TAAT, taat. Kalau engkau tidak taat, gak akan bisa jadi prajurit. Makanya ketaatan adalah apa? Coba tunjukkan gambar ini. Ketaatan adalah apa? Halo? Ketaatan adalah apa? Mana gambarnya? Ketaatan adalah harga mati. Ketaatan adalah harga mati. Gak bisa dinego, gak bisa didiskon. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau sekarang lagi belanja di Pakuwon, pasti suka ini, betul? Suka dong, saya paling suka lihat red tag. Kalau udah diskon, apalagi saya suka pakai baju-baju, saya kan suka gaya-gaya orangnya, betul? Gaya gak Ibu Indri? Gaya, betul? Saya termasuk hamba Tuhan trendsetter katanya. Umur 64 tahun tapi masih suka bergaya, betul? Kalau sudah diskon di toko-toko, toko buka jam 10, jam 5 pagi saya sudah ngantri. Betul, kalau untuk baju, untuk mobil, untuk rumah, untuk real estate, untuk apapun, kau boleh pakai diskon. Tapi untuk ketaatan gak bisa pakai diskon. Jangan hanya pilih firman yang enak di telingamu. Gak bisa, itu bukan prajurit yang handal, makanya engkau jebol. Saya mau tanya, Nuh itu gak pernah dibilang prajurit. Sampai mati Nuh itu adalah petani anggur, pengusaha. Tapi dia adalah prajurit yang handal. Mana buktinya? Waktu Tuhan katakan bangun Bahtera 30 kali 40 kali 30. Yes Tuhan. 1.500 meter square. Kalau dia adalah orang sipil, kapal masih mending. Dia adalah tukang anggur, kebun anggur. Hanya tahu mupuk, hanya tahu nyangkul. Kalau engkau mau taat pada Tuhan pakai nanya. Tapi gak mungkin lah. Kenapa saya? Sampai kapan gak akan bisa taat? Taat itu hanya bilang, yes Tuhan, aku mau. Kalau engkau masih banyak pakai, bilang kenapa? Kalau Nuh bilang, ya gak mungkin dong saya Tuhan. Cari dong orang lain, yang sipil yang lain. Saya kan tukang anggur. Kalau engkau banyak berdalih, gak akan bisa jadi taat. Nuh itu taat, maka dia adalah prajurit yang handal. Dan akibatnya satu keluarganya semua selamat loh. Semua orang mati, hanya keluarganya yang hidup. Perkara mustahil bisa kau alami dengan ketaatan. Halo? Halo? Taat. Taat. Gak bisa didiskon. Tapi bagaimana Bu Indri? Bisa kalau engkau pakai Roh Kudus. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu Pak Ari, suami saya di sini. Itu COVID. Delta pertama suami saya, badai sitokin. Itu harusnya sudah tidak ada lagi mungkin sekarang. Karena perburukan total. Hari pertama saya duluan dapat tapi saya OTG. Hari ketiga Pak Ari. Hari ketiga Pak Ari total ketutup semua.
80% dia punya paru-paru ketutup. Dia punya nadi 45, dia punya panas 40, batuk, darah, itu udah gak mungkin lagi. Waktu teman saya videoin, itu perutnya yang bernapas pakai perut. Nah waktu itu, Pak Ari kan biasanya bapak-bapak, mana bapak-bapak sini katakan bapak-bapak. Tiba-tiba jadi wanita semua di sini, luar biasa. Bapak-bapak paling susah ke rumah sakit kan. Kalau disuruh periksa, Pak periksa, gitu betul. Nah Pak Ari gak akan mungkin mau ke rumah sakit sendiri. Tuhan tuh baik loh. Kenapa? Saya duluan yang COVID. Padahal saya OTG. Akhirnya karena saya COVID juga, saya bilang ayo Pak kita bareng-bareng masuk. Masuk kami ke rumah sakit. Itu Pak Ari perburukan total, udah batuk darah, jalannya udah kagak bisa. Nah waktu itu pas saya diperiksa lagi, ternyata saya sudah negatif. Dokter bilang, Ibu Indri harus pulang. Karena di kanan kiri kami banyak mayat yang sudah bermatian. Dan aku 62 tahun dengan keadaan kondisi saya baru sembuh COVID. Suami saya Delta dan saya satu kamar dengan beliau. Dan Pak Ari gak bisa lagi pakai masker. Karena apa? Udah gak bisa bernapas. Jadi gak pakai masker, aku yang pakai masker 24 jam. Nah waktu itu saya pikir, aduh Tuhan. Kalau saya sampai negatif saya mesti pulang. Dan ternyata saya negatif. Dokter bilang pulang. Waktu saya pas mau pulang, Pak Ari hanya bilang begini, kalau saya nanti dipanggil Tuhan, cari tempat yang terbaik. Air matanya keluar. Di sana saya bilang, Tuhan, what can I do? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan bilang, stay. Ibu-ibu, saya punya anak 4, baru 1 yang menikah, 3 belum menikah. Kalau saya pakai logika saya, gila. Kalau kami dua-dua nanti ada apa-apa, betul? Tapi kalau engkau patuh, engkau tidak pertanyakan apa kata Tuhan. Saya bilang, baik Tuhan. Kalau engkau yang menyuruh aku tinggal, aku akan tinggal dan engkau akan jaga hidupku. Karena Tuhan gak pernah beri roti, beli batu kepada orang minta roti, kasih apa? Kasih apa? Batu dengan roti, satu lagi apa? Ikan kepada orang minta apa? Hah? Ikan kepada orang minta ikan, ya enggak lah. Apa-apa, kok sampai lupa sayanya. Pokoknya Tuhan gak pernah kasih apa? Gak pernah kasih ular pada orang yang minta ikan, gak pernah kasih batu pada orang yang minta roti, betul? Itu saya perkatakan terus, Tuhan tolong. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, Tuhan bangunkan saya. Indri, kamu WhatsApp ke Surabaya. Ke anak rohanimu di Surabaya. Minta tolong supaya dibawa ke Surabaya. Logikanya kenapa Surabaya? Logikanya kenapa gak RSCM Jakarta? Dan logikanya saya telepon bos besar di Surabaya untuk buka WA jam 3 pagi gak mungkin. Tapi kalau engkau taat, kau tidak pertanyakan. Saya WhatsApp jam 8 pagi mereka telepon. Ibu akan dijemput pakai pesawat langsung dari Singapura. Tapi bukan pesawat Kaesang ya. Bukan. Ini pesawat anugerah Tuhan, betul. Dan akhirnya Pak Ari dijemput. Masuk National Hospital, 4 hari sembuh total. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ketaatan. Ketaatan. Nah kalau engkau tidak taat, engkau yang rugi. Karena proteksi Tuhan buat orang yang taat itu luar biasa. Dikatakan Daniel, Sadrak Mesabet Nego, tidak satu rambut pun jatuh kalau gak seizin Tuhan. Maka jangan suka ngeles. Jangan suka bilang, aduh tapi jangan dong, gak bisa. Orang prajurit itu taat. That's number 1. Yang kedua, ini mungkin agak tidak suka, tapi yang boleh buat harus disampaikan. Kita buka yang kedua, ciri khas daripada prajurit. Yang kedua dikatakan adalah apa? 1 Timotius 2 Timotius 2 ayat 3. Sama-sama kita baca. Ikutlah apa? Menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau mau menghadapi masa sukar ini, kalau engkau tidak siap untuk mengalami proses, tidak akan mungkin. Karena memang ikut Tuhan, itu ada penderitaan. Maka kata Tuhan, mari datang padaku yang letih lesu, berbeban berat. Tuhan gak bilang, mari datang padaku orang kaya yang punya pabrik. No. Tapi yang letih lesu, berbeban berat. Ikut Tuhan memang ada beban. Jangan pernah kau pikir, Ibu Indri gak ada beban dengan Pak Ari. Wah beban kami banyak banget. Salah satu di antara tanggal 17 nanti, kalian punya tempat, itu akan dilelang. Dilelang. Padahal utang pajaknya seiprit. Yang dilelangnya besarnya minta ampun. Dan harga lelang pasti 50%. Apa itu gak masalah? Bisa gak saya bilang sama Ibu Ira? Ibu Ira sorry, bilang sama Pak Michael Gunawan. Saya gak bisa ibadah hari ini. Karena Ike punya mau dilelang tanggal 17. Tapi percayalah kau. Walaupun mau dilelang, walaupun rencana tidak baik sama Tuhan tinggal gampang balikan tangan. Itu bedanya. Halo, itu bedanya. Ada penderitaan, ada. Makanya ikut Tuhan, jangan hanya pengen jadi kayak gini. Nih. Kalau Pop Mie apa? Kalau Pop Mie berapa lama? 1 menit, betul? Bisa dulu langsung jadi. Ikut Tuhan harus seperti ini. Kayak telur yang lagi di-boil. Makan waktu bisa 5 menit, 7 menit, betul? Pertanyaan saya, pernah gak dengar si telur lagi pas di-boil bilang gini, aduh panas, gak kuat.
Maka tempat ini kalau engkau tidak siap menderita, belajar dari telur. Nanti pulang dari sini di Papua, beli telur semuanya. Memang ada masalah, ada penderitaan. Tapi kenapa Bu Indri? Karena Tuhan mau siap kita untuk menjadi seperti apa? Di akhir zaman ini Tuhan mau kau jadi emas. Tanpa penderitaan emas ini akan pernah menjadi emas yang murni. Dia harus dibakar. Tapi seringkali kita hanya kelas ini. Makanya engkau dan saya kalau hanya kelas ini gak akan bisa bertahan. Kelas apa nih? Apa nih? Kelas jerami. Jerami ini kalau dibakar gak usah nunggu 5 menit. Habis nih semuanya. Makanya gak heran. Baru problem dikit aja. Hanya gara-gara suami gak pulang 3 hari langsung. Ya udah cerai aja. Ada di sini seperti itu? Kalau engkau kelas jerami gak akan kuat di akhir zaman. Akan terjadi masa sukar loh. Makanya gak mau gak mau engkau dan saya harus menjadi apa? Harus menjadi tentara yang ini apa? Kayu. Memang kayu dibakar gak langsung terbakar. Tapi tetap sooner or later dia akan jadi arang. Mungkin engkau tidak langsung hilang dari gereja ini. Mungkin engkau hilang setahun kemudian. Tapi tetap engkau tidak akan bertahan di akhir zaman. There is no choice. Harus jadi emas. Hidup kekristenan ada penderitaan ada. Karena kita bukan hanya pop mie. Tapi engkau adalah telur yang direbus. Panas! Gak tahu kapan waktunya. Tapi yang pasti engkau akan jadi berkat dimanapun berada. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang ketiga ciri khas daripada prajurit. Makanya gak bisa bilang Bu Indri saya mau ikut Tuhan tapi gak menderita. Gak bisa. Coba lihat contoh-contoh di Alkitab. Semua orang-orang di Alkitab itu yang mengikut Tuhan. Yang dipakai Tuhan itu menderita semua loh. Yusuf penderitaannya gak main-main loh. Bayangkan yang tadi anak manja kesayangan masuk ke sumur tua. Habis dari sumur tua jadi budak. Budak itu gak main-main loh kalau dijual. Kalian tahu ditelanjangin. Habis itu dilihat nanti berapa harganya. Dan dia gak punya hak sama sekali. Padahal kurang apa papa mamanya kasih dia semuanya betul. Sometimes saya mengalami seperti itu. Dan yang mengerikan dilupakan dia 2 tahun. Padahal dia sudah berbuat baik pada juru minuman tapi dilupakan. Bisa kita dilupakan pada orang-orang yang kita baik sama dia loh. Itu penderitaan. Yang ketiga. Kalau engkau mau jadi prajurit yang betul-betul bisa menang menghadapi akhir zaman ini. Yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jelas. Kalau engkau berkata engkau mau ikut agenda Tuhan. Tapi engkau masih pakai ini. Apa nih? Self pity. Mengasihani diri sendiri. Ya Bu Indri mentang-mentang memang saya mungkin ya. Karena saya udah tua kali suami saya jadi begini. Atau mungkin bapak-bapak ya mentang-mentang saya udah bangkrut Bu Indri. Maka sekarang gereja orang-orang gereja gak manggil saya. Hello jangan mengasihani diri sendiri dong. Salah satu agenda Tuhan no self pity. Kalau engkau masih minta dikasihanin. Engkau adalah orang lumpuh yang 38 tahun di Bethesda. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan udah jelas menawarkan, maukah engkau sembuh? Dia bilang apa? Gak ada orang yang memasukkan saya. Pada saat saya mau masuk, udah ada yang orang duluan. Orang-orang yang self pity, itu firman, masuk kanan, keluar kanan. Gak bisa firman masuk ke sininya. Karena apa? Sudah mengasihan diri sendiri. Udah pakai benteng terlebih dahulu. Dulu saya orang mengasihan diri sendiri. Mentang-mentang aku gini, mentang-mentang aku gini. Makanya firman gak pernah bertumbuh sama saya. Itu namanya tanah yang kering. Gak bisa bertumbuh. Karena firman hanya bisa bertumbuh waktu orang bisa meresponi dengan benar. Kalau engkau masih mengasihi diri sendiri, gak akan bisa bertumbuh. Terutama istri-istri. Mana istri-istri sini? Angkat tangan. Halo, mana istri-istri? Ini janda semua, luar biasa. Hah? Janda semua di sini? Nih. Ikut agenda Tuhan ini. Gak ada pride. Kadangkala pride kita diinjak-injak. Siap nggak? Enak aja. Saya orang hebat loh Bu Indri. Papa saya orang kaya loh. Enak aja saya gak dianggap. Saya tuh baik kalau orang baik sama saya. Tapi kalau orang jahat sama saya balas. Berarti engkau masih punya harga diri. Yesus gak ada harga dirinya loh. Diinjak, diludahin, ditampar, ditelanjangin. Makanya dia bisa menyelesaikan dengan baik. Penghalang kita bisa masuk agenda Tuhan adalah harga diri. Amin. Amin. Tapi Bu Indri, kan gak gampang, memang gak gampang. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kalau engkau pakai kekuatan sendiri gak mungkin. Gila, dia gak tahu siapa gua ya. Pasti seperti itu. Tapi kalau engkau pakai Roh Kudus, minta belas kasihan Tuhan, bisa. Berapa sih harga kita? Semua udah dibayar lunas di kayu salib. Amin. Karena salah satu masuk agenda Tuhan adalah harga diri.
Salah satu masuk agenda Tuhan adalah tidak mengasihi diri sendiri. Saya mau tanya, Maria waktu masuk agenda Tuhan, di otak dia pasti pikir nanti kalau saya melahirkan anak raja dari segala raja, betul? Kata malaikat Gabriel. Di otak dia melahirkan pasti di rumah sakit Siloam. Rumah sakit yang paling mahal di sini apa? Saya nggak tahu. Di sini nggak pernah masuk rumah sakit semuanya? Yang paling mahal di mana? Yang paling mahal di mana? Hah? Nahos. Oh ya, saya dari Nahos kemarin. Oke. Jangan bilang Ibu Julia ya, betul oke. Ya. Mahal, memang betul mahal di sana. Minimal dia lahir di Nahos, betul. Minimal baby boxnya pasti dari berlian, betul. Karena terus terang, berlian, permata itu di surga diinjak-injak loh. Kita nginjak-injak emas loh di surga. Minimal dia punya bidannya siapa? Malaikat Gabriel, malaikat Mikael, betul. Tapi faktanya, boro-boro ada malaikat, boro-boro ada bidan, yang ada binatang di sana. Dan dia melahirkan di kandang binatang. Dan dia punya baby box adalah palungan, tempat makan ternak. Dan dia punya popok, bukan dari Saint Michael, tapi dari mana? Dari lampin. Itu kain kotor yang diletakkan di atas keledai. Kalau dia pakai harga dirinya, Maria. Kalau dia pakai harga dirinya, Yusuf, nggak akan jadi dia menjadi pembawa kabar baik. Makanya iblis pakai harga diri kita. Iblis pakai kita punya mengasihan diri sendiri. Kok gini? Masa saya melahirkan anak sulung? Pastilah Maria pengen anak sulungnya lahir di tempat yang bagus, betul? Siapa sih yang punya anak pertama? Punya anak? Angkat tangan. Di sini semua gak ada manusia ya? Waktu anak pertama saya lahir, itu kalau bisa tempatnya pokoknya yang paling bagus. Sampai dia punya baby box, karena anaknya laki, semua biru saya beli. Hanya giginya yang gak biru. Karena anak pertama, betul? Masa Maria sebagai manusia normal, pengen gak dia anaknya lahir di tempat yang bagus? Anak pertama, Bu. Betul? Tapi faktanya lahirnya di tempat yang gak layak. Apakah dia marah? Apakah dia kecewa? Apakah dia sakit hati? Apakah dia mengasihi diri sendiri? No. Dia katakan, akulah perempuan yang paling berbahagia di dunia. Makanya gak heran. Dia mengalami perkara besar. Hari-hari ini kalau engkau tergantung apa yang kau lihat, kau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman. Amin. Halo. Kok makin gak enak sih? Mau ditulisin apa enggak? Mau ditulisin apa enggak? Yang keempat. Prajurit. Itu pasti yakin. Yakin dia pasti menang. Gak mungkin sekarang prajurit Israel mau perang. Dia bilang aduh matilah di gua. Gak mungkin. Mereka perang. Walaupun masalah menang atau kalah. Mati apa enggak urusan nanti. Yang penting gua pasti menang. Bagaimana cara untuk bisa menang? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak pakai ini. Saring apa yang kau dengar. Kejatuhan daripada orang Israel 2 juta orang mati di padang gurun. Tahu kenapa? Karena mendengar 10 pengintai. 10 mengintai berkata gak mungkin kita bisa masuk. Gak mungkin bisa menang. Karena banyak kita kayak belalang, mereka kayak raksasa. Intimidasi si jahat itu berbesar masalah. Makanya kalau engkau sekarang mau jadi prajurit handal, pakai saringan. Saring omongan orang itu sesuai firman apa enggak. Kalau tidak sesuai firman, jangan kau aminkan. Waktu dulu saya dibilang, anak-anak kami sama Pak Ari, Pak Ali hanya cuma main-main gitar di bawah pohon jembatan. Di bawah jembatan Bandung. Karena terus terang, Pak Ari bermasalah, saya bermasalah, kami gak punya uang. Tapi saya pegang janji Tuhan. Kata Tuhan apa? Anak orang benar tidak akan minta-minta. Dan betul-betul, empat anak kami semua boleh diberkati Tuhan. Hari-hari ini dengar omongan Tuhan. Waktu dokter mengatakan engkau tidak mungkin sembuh, katakan bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan. Maka saring. Makanya banyak merenungkan firman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini akhir zaman. Kalau engkau tanpa firman, tumbang. Harus banyak bergaul dengan dia. Supaya engkau bisa bangkit. Itu yang keempat. Dikatakan tadi percaya, betul? Yang kelima. Prajurit adalah apa yang kelima? Prajurit itu pasti disiplin, betul? Gak pernah kita lihat prajurit misalnya jam 12 siang baru bangun ngopi-ngopi di Starbucks, betul? Apalagi kalau lagi perang, kadang-kadang pakai baju perang loh mereka. Kapan tiba-tiba ada sirene bunyi, mereka langsung keluar dengan senjata lengkap. Disiplin. Bagaimana kita dengan disiplin Tuhan? Nih. Ini lampu emergency dipakai kalau lagi pas PLN mati, betul? Kalau engkau hanya bangun hubungan dengan Tuhan seperti lampu emergency, engkau tidak punya disiplin doa, nggak bisa bertahan. Bangun hubungan dengan dia. Bangun hubungan dengan Tuhan, gak ada hubungan dengan pendeta. Kalau engkau mau bertahan di akhir zaman ini, bangun hubungan dengan dia. Tuhan banyak bicara sama kita loh. Akhir zaman ini Tuhan mau bicara sama kita banyak. Maka dikatakan siapa bertelinga, dengar. Itu ada 12 kali Tuhan ngomong di Alkitab.
Tuhan lagi pengen ngomong sama kita. Anakku, walaupun kau punya masalah ekonomi, ini jalan keluarnya. Anakku, engkau punya masalah kesehatan, ini jalan keluarnya. Anakku, engkau punya masalah rumah tangga, ini jalan keluar. Tuhan lagi mau ngomong. Makanya ambil waktu dengar sama Tuhan. Jangan hanya ngomong minta Tuhan, tolong kalau bisa pabrik saya ada 10 biji Tuhan. Tuhan kalau bisa Tuhan istri saya tambah lagi Tuhan. Jangan. Dengar. Ada waktu sabatikal. Dengar, diam. Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Karena engkau tidak akan kuat menghadapi akhir zaman kalau gak ada tuntunan Tuhan. Dia ngomong persis, detail. Nuh kok bisa bangun bahtera dan gak bocor. Tuhan tuh detail kalau ngomong. Panjangnya seperti ini, nanti palang pintunya seperti ini, lantainya seperti ini. Tuhan ngomong detail. Kapan Tuhan bisa ngomong detail? Waktu engkau punya waktu dengan dia. Daripada nonton Turki 5-6 jam, banyak duduk di kaki Tuhan. Saya terus terang kalau gak duduk di kaki Tuhan, gak akan tahan hari ini. Karena permasalahan yang kami alami dengan Pak Hari banyaknya minta ampun. Hanya gak bisa saya sebut. Kalau saya sebut satu persatu, 3 hari 3 malam gak pulang dari sini. Tapi kenapa kami yakin? Karena kami tahu Tuhanku jauh lebih besar daripada masalah kami. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena aku pegang janji Tuhan. Kenapa bisa pegang janji Tuhan? Karena aku pakai saringan. Maka nanti pulang dari sini, dari Pakuan, beli saringan semua, oke? Supaya engkau yakin, jangan semua dimasukkan ke telinga. Gak penting kalau yang membuat engkau jatuh imannya bukan dari Tuhan datangnya. Dari Tuhan selalu membangun. Dari Tuhan selalu menguatkan. Dari Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Itu dari Tuhan. Amin. Waktu ada temanmu yang bilang, yes, tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Yes. Dan yang terakhir. Ciri khas dari para prajurit, itu pasti penguasaan diri kuat. Bukti orang penguasaan diri kuat apa? Sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya nunggu Pak Ari 13 tahun, 17 tahun. Dan sekarang kami boleh bersama-sama pelayanan. Dari dulu setiap saya pelayanan selalu saya bilang, padahal itu gak pernah terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Setiap saya berdiri di mimbar, saya bilang one day saya dengan suami akan melayani bersama-sama. Setiap hari pelayanan saya bilang, sampai orang bilang si Ibu Indri ini gak malu ya, tiap hari omongannya sama. Karena iman saya berkata seperti itu. Sabar itu adalah bukti penguasaan diri yang kuat. Penguasaan diri yang kuat adalah bukti seorang prajurit yang handal. Karena prajurit kalau gak ada penguasaan diri, dia tembak semuanya, rame ceritanya. Kan dia tunggu komandan. Komandan bilang serang, baru dia serang. Komandan bilang diam, dia pasti diam. Penguasaan diri penting. Dan yang ketujuh, murid, prajurit, gak pernah ada istilah mundur. Karena orang yang mundur, kata Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Jangan mundur dari Tuhan apapun masalahmu. Kenapa orang benar jatuh gak sampai tergeletak? Ini artinya banyak. Pertama, orang benar bisa jatuh? Bisa. Jangan pernah pikir hamba Tuhan gak bisa jatuh, bisa. Tapi kenapa gak sampai tergeletak? Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Apa arti tangan Tuhan menopang? Karena dia gak jauh dari Tuhan. Kalau dia sekarang di pojok sana, Tuhan gak akan bisa ambil tangan kita. Tapi karena engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa pegang tangan kita, maka kita bisa bangkit kembali. Hari-hari ini, keadaan akan semakin sukar. Sorry to say, saya gak bisa nyampaikan yang muluk-muluk. Tapi sesukar apapun engkau pasti menang. Sesukar apapun engkau akan punya damai sejahtera. Makanya hari ini, jadilah prajurit yang handal. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya ada bawa kaos, saya undang pemusik. Hamba Tuhan yang suka bagi-bagi kaos. Kaos ini sudah hampir 2.000 kami cetak. Dan yang luar biasa, setiap saya kasih kaos ini tepat pada orangnya loh. Pada saat pernah waktu saya kasih ada yang LGBT. Dia berubah loh. Ada yang waktu itu pas mau bunuh diri. Dia bilang aku gak mau sampai bunuh diri. Terima kasih Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Nanti ini saya kasih ya. Ini saya kasih gak dijual ini, dikasih ya. Ini ukurannya L. Untuk yang berat badannya 70 kilo. 70 kilo ada? Gimana? Sini Surabaya udah mau dikasih gratis. Pakai jual mahal lagi. Yes, kamu sini. Namanya siapa Pak? Yakin 70 kilo? Berapa kilo kamu? Benar, oke. Namanya siapa? Aris. Sudah menikah? Belum. Cari jodoh? Pasti cari, betul. Riz, kamu kerja apa? Staff. Oke. Kamu percaya masa depan kamu di tangan Tuhan? Ya. Yang penting kamu coba ambil waktu, kasih waktu untuk banyak dengar apa kata Tuhan. Nanti kamu lihat, kamu dapat hikmat yang luar biasa dan Tuhan akan promosikan hidupmu. Tuhan berkatin ya. Tuhan berkatin. Ya. Wanita. Baik banget ya Bu Indri ya. Ini produk cinta loh. Tahu nggak kenapa produk cinta? Karena kata-katanya dari saya, aku anak kesayangan Bapa.
Indri Pardede Arya 2024. Berarti kalau mau dapat 2025, 26 undang saya lagi ya. Oke. Dan ini yang cetak, jadi Pak Ari minta tolong temennya. Berarti pasti kualitasnya bagus. Dipakai 100 tahun gak akan luntur. Oh luar biasa betul. L 70 tahun, 70 kilo di sini. Ada 70 kilo? Wanita saya mau. Wanita 70 kilo. Kam ibu? Engkau 70? Benar? Oke. Gak apa-apa, sekali ini saya kasih kaos, tapi nanti kurangin berat badan ya. Karena pintu surga kecil, takutnya gak bisa masuk, betul? Oke sayang, siapa namanya? Ibu Lisbeth, ini pasti orang Batak. Baru apa? Oh si Taurus Pak, oke. Ini bukan KKN ya. Ada suami? Anak? Ibu kerjanya apa? Hah? Ibu rumah tangga. Ibu percaya Tuhan bisa tolong anak-anak ibu? Percaya ya. Anakmu berhasil bukan karena uang. Anakmu berhasil bukan karena pintar. Tapi karena waktu dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya, percaya? Tuhan berkatin saya. Ya, Tuhan berkatin. Love you. Satu lagi. Satu lagi. Ada dua ini mah. Ada dua. Langsung aja saya panggil. Ini L dan XL. L 70, XL yang di sana, yang di ujung sana. Yes, Bapak di sana. Ya, yes, come. Satu lagi XL. XL ini 100 kilo, Pak. 80 kilo XL, 80 kilo. Mana? Yes. Yang itu, yang di belakang. Ya, yang itu tuh yang di belakang. Yes, come. Ini namanya siapa? Hah? Willy the Kid. Oke. Kerjanya apa? Nganggur. Oh, marketing, oke. Kamu anak kesayangan Bapak. Jangan ragu. Jangan, masa sih? Kalau engkau ragu, Tuhan susah promosikan kamu. Kamu harus yakin. Tuhan mau angkat. Bukan tergantung dari koneksi loh. Dari Tuhan. Ya, Tuhan berkati dia. Ayo Tuhan berkati. Satu lagi, mana Pak? Yes. 70 kilo ya? 100 kilo? Berapa? Ini 100 kilo untuk 100 kilo. Bisa Pak? Oke. Namanya siapa? Edlin. Henry. Kerjanya apa? Karyawan. Karyawan di mana? Kontraktor ya. Pokoknya intinya kamu lakukan aja setiap perkara kecil. Asal kamu setia, pulang sering terlambat aja gak apa-apa. Ambil lembur. Nanti Tuhan akan promosikan hidupmu. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang gak hitung-hitungan. Tuhan berkatin. Ya. Yes, saya undang pemusik. Ayo kita berdiri. Tuhan berkatin. Tuhan berkatin ya. Ayo jadilah prajurit yang handal. Boleh pilih lagu tentang prajurit? Boleh pilih lagu tentang prajurit? Ini di jagoannya nih, pakai baju ungu. Prajurit, Bo, gak bisa. Kamu Yesus menjaga, aduh ampun dah. Biar semangat gitu loh. Boleh gak sih? Agak dirubah dikit? Kalau boleh. Oh, saya suka lagu itu. Lagu apa yang kemarin anak muda? Apa yang kemarin yang bahasa Inggrisnya? Praise. Bisa gak lagu praise? Bisa gak? Boleh gak dirubah? Ya. Boleh dong, gak apa-apa lah. Walaupun live streaming kan boleh juga berubah. Oke, tahu ya lagu praise ya? Coba, yang di sini semangat. Saya percaya itu adalah prajurit yang handal. Dan lihat nanti, 2025 kau akan lihat banyak hal yang luar biasa dalam hidupmu. Rasa sukar boleh datang, masalah boleh ada, tapi engkau dan saya adalah pemenang. Jadilah prajurit Tuhan yang handal. Amin. Tuhan berkatin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami meteraikan firman ini. Kami bukan hanya sebagai jemaat biasa. Bukan hanya pengerja biasa. Bukan hanya WA Seger yang biasa. Bukan pemusik yang biasa. Bukan hamba Tuhan yang biasa. Tapi kami adalah prajurit-prajurit Allah yang pasti menang menghadapi masa sukar di akhir zaman ini. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.